Pemirsa, saat ini saya sudah berada tepatnya di Museum Fauna Indonesia, Komodo, dan Taman Reptil Taman Mini Indonesia Indah. Dan sekarang saya sudah berada nih tepatnya di kandang Komodo. Dan di museum ini memang berbagai jenis reptil maupun hewan-hewan lainnya banyak terdapat di sini dengan berbagai jenis. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa saja sih yang ada di taman atau di museum reptil ini, di sebelah saya sudah ada Ibu Suci. Ibu selaku eh, Kepala Museum. kepala museum reptil ya. Ya. Oke, Ibu, ini sebenarnya di museum ini sendiri apa sih yang paling dominan atau yang paling diunggulkan di museum reptil ini? Ya, yang paling diunggulkan, yang kekayaan kita yang paling heboh saat ini mungkin komodo ya. Di Museum Fauna Indonesia ini kita punya bangunan yang berbentuk biawak raksasa yang disebut komodo. Itu berdiri sejak 21 April tahun 78. Ikon Indonesia sendiri ya? Ya, kemudian kita juga punya replika atau awetan dari komodonya, dan kita juga punya komodo hidupnya. Jadi kalau mau melihat sebelum ke Pulau Nusa Tenggara Timur, mungkin bisa melihat ke sini dulu. Gitu. Seperti yang ada di belakang kita ini ya? Oke, ini ukurannya berapa nih, Pak, kalau ini? Ini hampir 2 meter lebih ya, hampir 3 meter, iya. Hampir 3 meter. Iya. Usianya sekitar berapa? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Ibu, tujuan dari adanya museum reptil ini apa sih sebenarnya di Taman Mini Indonesia Indah sendiri? Iya, berdirinya Museum Komodo ini, Ibu Tin Soeharto itu sebetulnya ingin memperkenalkan kekayaan fauna endemik atau asli Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Jadi supaya mereka tahu kekayaan fauna Indonesia, bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan beragam jenis faunanya dan harus dilindungi. Gitu. Oke, sampai sekarang sudah ada apa atau dari mana saja komodo-komodo ini? Komodo ini dari Pulau Nusa Tenggara Timur. Dari sana ya? Ya, memang aslinya dari sana, tapi sudah dapat ditangkarkan di beberapa kebun binatang di Indonesia. Kebetulan komodo yang ada di kami ini adalah hasil penangkaran dari kebun binatang Yogyakarta. Bu, ini kalau untuk pemeliharaan komodo sendiri atau reptil-reptil lainnya sendiri sulit nggak sih, Bu? Dan apa sih kesulitannya? Kebetulan kami di sini ada perawat satwa yang biasa disebut kiper ya. Mereka itu sudah dibina, jadi mungkin beberapa faktor kesulitan mungkin ada, tapi mereka mungkin bisa mengatasinya. Kalaupun tidak bisa, kami akan bertanya kepada para ahli. Jadi kami tidak berdiri sendiri di sini gitu. Kami punya ada tim yang namanya Dewan Pembina yang di dalamnya itu berisi para pakar yang bisa untuk kami jadikan tempat untuk bertanya. Untuk di sini sendiri ada penangkaran komodo itu sendiri atau mengambil dari daerah tertentu? Kebetulan Taman Reptil ini kan baru berdiri pada tahun 2000 ya, untuk melengkapi museum saja ya. Jadi supaya museum menjadi lebih menarik, maka diadakanlah Taman Reptil. Nah, jadi seperti itu. Untuk menangkarkan kami kebetulan belum, karena komodo kita tidak memiliki pasangan. Kemudian yang kami baru tangkarkan adalah beberapa jenis reptil seperti ular sanca, kura-kura. Nah, kura-kura ini kita sudah ada 2 jenis yang bisa kami tangkarkan, kura-kura dada kuning, kura-kura biuku, dan 1 kura-kura introduksi, yaitu kura-kura Brazil. Ibu, ini kan rencananya katanya museum reptil ini akan dijadikan sebagai tempat untuk konservasi hewan ya, Bu ya. Ini ceritanya seperti apa sampai Ya, sejak tahun 2010 Taman Mini Indonesia sudah menjadi lembaga konservasi ex situ. Kita punya 4 unit ya. Salah satunya adalah Museum Fauna Indonesia dan Taman Reptil ini. Dengan menjadi lembaga konservasi ini, kami punya kewajiban untuk ikut serta melestarikan yang terkait dengan konservasi ya, melestarikan kekayaan fauna Indonesia melalui ajang rekreasi dan pendidikan, karena anak-anak datang ke sini ini kan bermain sambil belajar. Rasanya itu lebih mudah mengena kepada mereka untuk kita memasukkan
apa itu konservasi dalam kalimat yang sederhana dan bentuk nyata. Jadi mereka bisa melihat, mengenal, kalau sudah tahu akhirnya mereka mencintai, dan mudah-mudahan mereka punya timbul keinginan untuk menjaganya. Kemudian juga kan banyak sekarang perdagangan-perdagangan gitu ya. Ya sebaiknya mungkin nanti kalau mereka tahu, mereka bisa membatasi, karena sebagai lembaga konservasi kami juga punya tugas untuk mengingatkan, memberitahukan bahwa ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang membatasi atau melarang jenis-jenis, beberapa jenis fauna satwa yang memang boleh diperdagangkan. Jadi tahu batasan-batasan mana yang boleh dan yang tidak. Seperti itu. Nah, kalau untuk antusiasme dari para pengunjung sendiri nih, khususnya yang menyukai atau yang datang ke sini, ke Taman Mini Indonesia Indah ini, gimana sih Bu tingkat kunjungan dari wisatawan sendiri? Memang kebanyakan dari mereka domestik atau justru luar negeri? Yang domestik juga banyak ya, tapi di Museum Komodo ini kebetulan yang dari luar juga banyak ya. Mereka rata-rata mungkin tertarik karena dunia reptil itu unik, menarik, dan mungkin jarang bisa dilihat mungkin oleh orang Indonesianya sendiri ya, apalagi mungkin di luar negeri seperti itu. Dan kita mau lihat di belakang ini pemirsa, ini usia 20 tahun ya Bu ya? Iya, kita umurnya kurang lebih 20 tahun. Ini betina atau jantan? Betina. Betina. Coba kita lihat yuk ke belakang. Kita tanya langsung dengan pawangnya. Pak, ini Dari sana ngambil. Oke, ini Pak usia 20 ya? Kurang lebih 20 tahun, 20 tahun ya. Sebesar ini. Namanya siapa nih Pak namanya? Ini biasa kalau kita kasih nama Bima. Bima. Ya, untuk orang yang pintar Bima. Oke. Bima ini sejak kecil ya? Dia di sininya udah agak besaran lah. Jadi nggak bukan ya. Usia berapa awalnya pertama sih? Di sini kurang lebih paling sekitar ya 7 tahunan lah ini makan. Dia makan ayam. Kadang juga kita diselingin marmut gitu. Berapa kali kamu makan? Kalau ayamnya kita kasih setiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, Cukup 1 minggu sekali ya? cukup 1 minggu, tapi porsinya kan porsi banyak. Sehari Iya, makan porsinya berapa bisa ayam? 4, 5 ayam. Oh bisa. Dan komodo ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang terakhir voting terakhirnya dilakukan pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 yang dipimpin langsung oleh Bapak Yusuf Kalla di Museum Reptil ini. Dan sudah seharusnya kita menjaga hewan langka milik Indonesia asli ini. Dan kini kita kembali ke studio.